Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yang dimana pada sebelumnya kita telah membuat halaman page dan halaman login. Dan selanjutnya kita akan membuat proses login. Proses login melibatkan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama kita buka dulu VS Code kita. Dan di sini yang pertama ada root ya. Root di sini kita perhatikan dulu. Nah, di sini ada root. Nah, fungsi root tujuannya buat apa? Untuk mendefinisikan bagaimana aplikasi merespon permintaan HTTP yang ada di app ini. Dan permintaan HTTP untuk login. Angka detailnya kalian bisa buka root web PHP. Nah, di sini ubah root login menjadi post. Menjadi post ini ya. Ini saya sudah meletakkan root postnya. Lalu temukan root untuk halaman login. Awalnya root ini mungkin hanya menangani permintaan GET untuk menampilkan form login. Dan kalian bisa ubah menjadi atau menambahkan root postnya ya. Ubah root login menjadi post, lalu tambahkan root baru atau modifikasi root yang menangani permintaan post. Ini penting karena data login, email, dan password akan dikirimkan melalui metode post untuk keamanan. Di sini kalian tulis root post yang ini ya. Jika kalian belum menulisnya, belum mengetiknya, silakan ketik yang bagian ini. Dan root post ini login mendefinisikan bahwa root ini akan merespon permintaan HTTP dengan metode post ke URL login. Dan auto control place login process ini memberikan nama unik pada root ini, yaitu login process. Nama ini akan digunakan di tampilan view yang berada di dalam resource. Dan untuk merujuk ke rute ini tanpa perlu menuliskan URL secara langsung, sehingga lebih mudah dikelola jika URL berubah. Dan ke tahap 2 kita akan konfigurasi tampilan. Kalian masuk ke dalam root tampilan berada di resort dan view. Nah, ini ya. Ini adalah tampilan. Dan kalian buka file resort view out. Ini yang bagaimana kita telah menambahkan filenya di dalam view. Ini adalah file yang berisi form login. Dan tambahkan atribut dan action pada tag form ini ya. Tag form kita cari yang post. Tag form, nah ini user, action, root, login process, dan method post. Method post memberitahu browser untuk mengirimkan data form menggunakan metode post. Action routine login process ini adalah CR, dan di sini ada CSRV
CRF ini adalah Directive Blade Laravel yang menghasilkan token CRF, Cross-Site Request for Query, tersembunyi. Token ini sangat penting untuk melindungi aplikasi dari serangan CRF dan memastikan bahwa setiap permintaan post yang masuk berasal dari aplikasi Anda sendiri, bukan dari situs eksternal yang berbahaya. Dan kalian bisa perbaiki tab tombol submit yang berada di ini ya, submit, tambahkan root login welcome, tambahkan btn primary, btn user, btn block. Dan jaga nilai input sebelumnya. Untuk input email, tambahkan atribut value. Ini akan memastikan ke email. Nah, ini ada old email. Ini akan memastikan bahwa jika pengguna melakukan kesalahan validasi, misalnya lupa mengisi password, nilai email yang sudah mereka masukkan tidak akan hilang, maka nilai email yang sudah mereka masukkan tidak akan hilang dan mereka tidak perlu mengetiknya ulang. Ini ada input type email, name email, dan kita akan menghapus bagian ID example email ini ya. Ini kita hapuskan. Kita hapus. Nah, lalu tampilkan pesan error validasi ketika kita melakukan kesalahan validasi yang spesifik untuk file tersebut. Di input type, setelah value old email, Anda tambahkan error email. Small text, kita tambahkan small text danger. Message, small text danger message. Ini ya, spam class invalid feedback lore alert. Ini buat alert ketika kita salah memasukkan email dan password. Sini juga ada password juga. Dan langkah ketiga, kita akan konfigurasi kontrol. Silakan kalian ke app, lalu ke TTP, masuk ke dalam controller, dan di controller kita masuk ke dalam out controller. Ini buat fungsi login proses. Kan kalian ketik PHP seperti ini, new element support dash out, dan public function login request mendefinisikan fungsi yang akan menerima objek request. Ini ya, objek request yang berisi semua data yang dikirimkan dari form. Validasi data input digunakan untuk metode validasi pada object request ini. Untuk menerapkan aturan validasi, silakan kalian tambahkan predical
request validation ini ya, atau critical request validation. Dan tambahkan untuk passwordnya minimal 8 huruf atau angka, dan email required tidak boleh kosong. Kita mungkin agak ubah sedikit, coba akan kita ubah menjadi required Berarti ntar pulang ini pulang kelas malam itu kosan ente baru ya udah disiapin sih ntar semuanya pulang dari sementing mana dong kamu kamu berhenti deh alah untuk mulai bola untuk jadi admin mau buka judul ya Kamboja sebenarnya dia jauh dia jadi admin required. Ini kita kasih kalau bisa kelas boleh jadi pertemuan waktu itu ada pertemuan terakhirnya kalau saya pulang saya kena marah. Iya kayaknya kalau saya pulang saya kena marah dibilangin duitnya dihabisin berbulan. Ada nih dia. tambahkan Kamu ngapa nggak pulang? Ibu gua nonton nih. email Kayaknya langsung dikasih deket lah. Kalau misalnya ini panggilan terakhir jangan pulang. ini kita kasih koma dulu, Buat lu pada email, terus oh ya required, terus kita kasih katanya email. Gila ngecas laptop saya gila 15% terus dari tadi anjir kosong. nyolok nih kalau nggak nyolok udah mati kan ngecas nambah dari tadi caranya wah jadi ngeri Seperti ini kita kasih koma, lalu kita copy dari bawah, kita ganti menjadi password. Required, email tidak boleh kosong. Password kita ganti password minimal 8 karakter. Ini dan
email required, aturan ini memastikan bahwa file email tidak boleh kosong, dan password required ini minimal. Aturan memastikan bahwa file password tidak boleh kosong dan harus memiliki minimal 8 karakter. Dan kita tambahkan array kedua berisi pesan error. Custom step validasi aturan valid dan kita tambahkan proses autentifikasi pengguna. Setelah validasi berhasil, kita buka demo webnya PHP artisan server. Oh ya, npm nya belum jalan. npm belum. Kita jalankan logonya. Tambahkan Waalaikumsalam. Kita masukkan ini dan password ketika. Nah, tolong masukkan email di sini. Nah, dia udah login. Berarti berhasil ya. Coba untuk penjelasannya, data buat array yang berisi email dan password yang dikirim ke pengguna, dan out to attempt. Data ini adalah metode inti untuk mencoba attempt credential ini untuk mencoba mengautentikasi Rafael akan mencari pengguna di database yang cocok dengan email yang diberikan dan memverifikasi password yang hash password yang di hash. Jangan lupa untuk mengimport hashdes out ya, implement hashdes out. Importkan dengan kalian bisa mengklik kanan dari controllernya. And request session regenerate ini adalah praktik keamanan yang baik untuk mencegah serangan fiksasi sesi. Ini akan menghasilkan ID sesi baru untuk pengguna yang baru saja login. Ini ada return direct intended routes. Ini dengan mengarahkan pengguna ke dashboard dan menambahkan pesan sukses ke sesi pesan ini. Ini akan digunakan oleh suite alat untuk menampilkan notifikasi sukses login.
Else jika autentifikasi gagal, email atau password kamu tidak cocok dengan data yang kamu masukkan pada sebelumnya, dan blok ini akan dieksekusi. Terus di sini ada return break with error. Ini adalah tapi kalau PHP biasa nggak bisa ya. Kalau PHP biasa dia yang native yang benar-benar nggak bisa dijadiin email atau password yang kita inputkan itu salah. kalau yang Back with errors. Sini kalian ganti email. Terus kita masukkan email atau password salah, dan with input ini akan menjaga only input email yang akan mengembalikan pengguna ke halaman sebelumnya, ke halaman login, dan menginputkan pesan error with input. Akan menjaga nilai input sebelum email agar tidak hilang, sehingga pengguna tidak perlu mengetik ulang email mereka. Coba kita ulang lagi. Jika kita hapus ini, dia tidak masuk ya. Ini kita masukkan passwordnya saja. Nah, dia akan muncul, tolong masukkan 8 karakter dan emailnya tidak terdaftar. Kembali ke sini dan proses logout. Di sini ada proses logout. Tujuan mendefinisikan rute untuk permintaan logout. Langkah-langkahnya, kalian buka file PHP, tambahkan root get logout, tambahkan logout request logout, dan out controller class logout name logout. Ini berada di dalam web PHP ya. Sini kalian tambahkan. Nah, ini root add logout out controller logout. Ini bahwa rute ini akan merespon permintaan HTTP dengan menggunakan get ke URL logout, dan ini menentukan bahwa fungsi logout di dalam out controller akan dieksekusi. Nama logout memberikan nama unik pada rute ini, yaitu logout. Dan kita akan konfigurasi controller
di alt controller sini kalian tulis acquisition created ini untuk membatalkan sesi saat ini. Dan request session regenerator itu meregenerasikan token CRM. Ini kita telah mengetahuinya, dan kita kembali ke atas dan request session generate ini menghubungkan ini menghubungkan ke dashboard, dan ketika kita masuk ke dalam dashboard dia akan memunculkan suite alert dan kalian bisa menambahkan pesan sukses ke sesi yang akan ditampilkan. Suite alert sebagai notifikasi bahwa kalau feed Anda itu berhasil. Di sini kalian bisa ganti itu bisa dibilang keren kok, tapi Anda berhasil terus macam lagi gitu. Ya, aku mau coba 5-10 lah, dari 8 ke 9 masih, dari 9 ke 10 perubahan lebih di luar login sukses Anda berhasil platform. Hah? diisi dua chat saya diisi dua chat diisi dua chat Hasil login. Coba ya, penting tadi dia pakai CDN atau install option di wajib dulu bisa. Oke guys, kita lanjut dulu ya untuk materi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita coba masukkan emailnya. Admin sample form. Nah, sudah masuk. Kita lihat di sini. Nah, untuk notifikasi suite alertnya kita kasih ini
Dan sebelum itu, Sweet Alert adalah pustaka JavaScript yang menyediakan notifikasi pop-up yang indah dan dapat disesuaikan. Yang pertama, instalasi Sweet Alert. Dengan instalasi Sweet Alert, Anda menambahkan file pustaka file alert 2 ke dalam proyek. Sini kita ke halaman welcome. Nah, sini belum ada alertnya ya. Scroll ke bawah. Nah, ini Sweet Alertnya berada di halaman login. Sebelum itu kalian bisa mengunduh Sweet Alert di sini. Silakan ketik Sweet Alert ini. Setelah kalian mau milih apa aja, ini kalian bisa kunjungi situs web Sweet Alert 2 atau di repository GitHub-nya dan unduh versi terbaru. Misalnya nih, ini Sweet Alert ya. Nah, ini untuk menginstalnya silakan kalian install ini, klik ini, copy, lalu paste ke dalam terminal ini. Nah, sudah terinstall. Lalu di sini kalian bisa cari Sweet Alert. Nah, Sweet Alert itu berada di dalam public. Nah, ini ya. Ini adalah Sweet Alert. Dan pindahkan folder ke dalam ini. Lalu pastikan folder Sweet Alert berada di level yang sama dengan folder CSS. Ini cuma hanya template aja ya. Dan kalian bisa mengambilnya tanpa harus mendownloadnya. Cukup tambahkan link yang ini ya. Link ini di setiap awal blade PHP sini yang biasanya tempat link-link. Terus public sini yang ada CSS ya. Nah, ini jadi kalian bisa menaruh Sweet Alertnya di public. Dan selanjutnya kita akan mengintegrasikan Sweet Alertnya dengan tujuan menyatakan pustaka Sweet Alert ke dalam halaman web dan menggunakan untuk menampilkan notifikasi berdasarkan sesi level. Bagi yang belum tahu Sweet Alert itu apa, coba nih.
Ini adalah sweet alert ya. Coba kita ketika kita nggak masukin, nah dia muncul tanda yang merah ini adalah sweet alert. Terus kalian bisa buka Resort View Layout di dalam Blade PHP. Layout, terus kita ke App. Nah, di sini kalian bisa tambahkan text script untuk ini ya, apa namanya, link dari sweet alertnya tersebut. Kalian bisa copy ini aja. Nah, tambahkan di sini. Lalu di bawah juga. Nah, ini udah ada ya sweet alertnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak usah, kita hapus aja. Nah, di bagian bawah sini sudah terdapat sweet alert ya. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan dengan aset sweet alert ini, fungsi Laravel akan menghasilkan URL lengkap ke file JavaScript sweet alert yang berada di folder public sweet alert. Dan kalian bisa tambahkan logikanya di applet atau di dalam login ini. Nah, sini coba error. Nah, ini error email. Kalau enggak, ini aja. Ada ininya. Ini ya, kita copy lalu coba taruh di dalam sini. Bukan di sini, tapi taruh paling bawah setelah body.
Coba kita cek, masih sama ya, tapi nggak apa-apa. Di sini kita menggunakan alat dari sononya, dan kita akan jelaskan mengapa di sini ada bagian atas, di sini ada, harusnya ada, nah share error. Ya, blok ini akan dieksekusi hanya jika ada pesan sukses dalam sesi Laravel ini. Dan cara Laravel untuk meneruskan data dari kontrol ke tampilan untuk satu kali permintaan flash data. Soal fire ini adalah fungsi suite alat untuk menampilkan pop-up dan icon sukses atau icon error. Ini menentukan icon yang akan ditampilkan, centang biru untuk khusus dan silang merah untuk error. Dan titel berhasil ini adalah judul pop-up. Dan session error ini adalah mengambil pesan dari sesi Laravel, menampilkan sebagian teks utama pop-up, dan show confirmation button. Sini false, menyembunyikan tombol konfirmasi, membuat pop-up menghilang secara otomatis. Dan timer 300 adalah akan menghilang setelah 3 detik. Kalau 3000 ini adalah milidetik ya. Dan pastikan tidak ada kesalahan penulisan atau huruf awal yang ada dalam script ini. Karena dapat menyebabkan suite alert tidak berfungsi. Terus kita lanjut ke dalam middleware untuk keamanan root. Ke atas, middleware itu terletak di dalam ini, app, terus http. Nah, ini middleware. Tujuan middleware adalah lapisan perantara yang dapat memproses permintaan HTTP sebelumnya mencapai controller Anda. Ini sangat berguna untuk tugas-tugas seperti autentifikasi, login, atau modifikasi permintaan. Dan buat middleware, tujuan membuat file middleware ini yang akan berisi logika untuk memeriksa status logi pengguna. Dan langkah detail silakan kalian buka untuk cara buat file ini tanpa harus bikin secara manual lah. Kalian bisa ketik php artisan make middleware, cek login. Nah, di sini sini salah ya, harusnya middleware. Ini kalian bisa ganti untuk middle, harusnya pakai A. Ini karena saya telah membuatnya pada sebelumnya, dan perintah ini akan membuat file baru bernama checklogin php di direktori app http middleware. Dan yang kedua, kita akan mengkonfigurasi middleware-nya. Misalkan di sini kalian tulis seperti ini.
Dan ini sama ya, Illuminate ini akan menyediakan mode memeriksa status autentifikasi dan if outcheck ini adalah metode mengembalikan true jika ada pengguna yang sedang login dan false jika tidak ada. Dan return next request adalah jika pengguna sudah login permintaan teruskan ke tujuan berikutnya ke controller atau middleware lain yang dalam tumpukan. Dan di sini ada return direct. Ini adalah jika pengguna belum login maka mereka akan diarahkan kembali ke halaman login dan muncul pesan error. Login with error. Nah, di sini kalian bisa ganti menjadi Anda belum login. Lalu mereka akan diarahkan kembali ke halaman login root login dan pesan error akan ditambahkan ke sesi yang akan ditampilkan oleh switch alert. Dan yang tahap ketiga kita akan meregistrasi middleware-nya. Dan tujuannya adalah memberitahu Laravel tentang middleware baru Anda dan memberikan alias agar mudah digunakan. Dan langkah detailnya kalian bisa buka file bootstrap dan ke php. Ini middleware harusnya ada login. Nah, ini with middleware function middleware. Pokoknya ini adalah mendaftarkan middleware check login dengan alias check login. Dan app http middleware check login class. Nah, sekarang Anda bisa menggunakan check login di root Anda menerapkan middleware ini. Dan tahap keempat, middleware pada rute. Terapkan middleware pada rute dengan tujuan melindungi sekelompok rute agar dapat diakses oleh pengguna yang sudah login. Langkah detailnya kalian bisa buka file web root web. Terapkan dulu di root, lalu di root ada web. Nah, di sini adalah kelompok untuk routernya. Di sini ada yang diinputkan, ada check login. Di check login ini akan menginputkan dashboard, user, tugas, dan logout. Dan root middleware check login ini menerapkan middleware check login. Pokoknya itulah ya. Dan check login sebelum dieksekusi dia akan melewati middleware. Jika pengguna belum login maka mereka akan diarahkan ke halaman login seperti yang didefinisikan di middleware. Dan kita akan masuk ke manajemen database atau tabel user. Untuk mengelola pengguna kita perlu mendefinisikan struktur tabel user di database dan mengisi data awal. Kalian
bisa buka tabel database lalu migration. Nah, di sini ada create user. Ini adalah kolom biasanya digunakan untuk verifikasi email. Ya. Yang tidak mungkin diperlukan lagi untuk aplikasi manajemen sederhana. Dan tambahkan kolom jabatan di sini ya. Pokoknya seperti ini, kalian tulis saja bagian create user table nih. Dia ada create user, ada ID, ada nama, email, dan mereka semua pakai data table ya. Atau kalian bisa menginputkan di dalam my PHP my admin di bagian ini ya. Ini kalian klik kanan dan MySQL, lalu tulis root. Di sini kata nah di sini ada usernya dengan nama test user dan email admin assemble.com, dan password ini bisa kita edit sesuai selera. Nah, ini adalah inputan untuk bagaimana dia seperti layaknya registrasi lah itu. Dan enum di sini. Dan setelah itu kita akan buat seeder user. Tujuannya mengisi tabel user dengan data awal, misalnya akun admin secara otomatis. Ini akan sangat berguna ya untuk pengembangan dan pengujian. Dan angka detail kalian buka database lalu ke seeder lalu ke database PHP. Nah, di sini masih berbentuk SQLite. Bukan, di sini ya. Nah, sini tambahkan kode untuk membuat satu akun admin PHP. Nah, di sini untuk membuat satu akun tersebut kalian bisa menambahkan di dalam database seeder. Lalu kita tambahkan dengan nama test user dan email. Email ini untuk ketika kita menginputkan suatu email, dia akan terima untuk memasuki halaman dashboard. Coba di sini ada admin assemble.com dengan password kita pakai hashmate. Coba admin assemble.com, nah, kita tulis ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 sampai 9. Di sini ada sedikit masalah ya. Di sini
yang mungkin akan hapus saja. Reload. Kita ulangin lagi 1 sampai 9. Nah dia itu kita reload dulu untuk Laragonya. Kesalahan di bagian dashboardnya. Nah pokoknya itulah ya. Terus kita coba jalankan PHP Artisan migrate fresh. Kita ini akan menghapus semua table ya. Coba kita ke Shader halaman Shader ini kita lihat. Nah coba kita jalankan lagi. Nah dia akan masuk tolong masukkan email ya. Sedangkan kita nah di sini tabel dasar ini kita belum menambahkan struktur emailnya. Bisa tambahkan insert dan ini kita kasih ID-nya itu 1 dengan nama tes user. Email admin email Gmail home. Jabatan pelajar. Ini hanya ada nama, email, dan isi tugas kita kasih tugas.
Jenisnya adalah true. True. Dan passwordnya itu adalah 12345. Terus kita akan masukkan ini dulu. Nah, hmm. Nah, nanti untuk passwordnya kita ubah menjadi hash ya. Jadi kita coba. Nah, seperti ini. Coba kita PHP artisan db sheet. Nah, database-nya sudah ini ya. Teaser dulu. Nah, di sini sudah ada ya. Karena kita membuatnya di dalam database header nih. Tanpa harus kita buat di manual di dalam PHP MyAdmin. Nah, oke, itu aja untuk perkenalan dengan login ya. Nah, login. Nah, installernya sudah ada. Oke, itu aja yang dapat saya berikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.